Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Ami akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kalian tentang gelombang berjalan. Ya, sebelumnya kalian cermati dulu bahwa gelombang berdasarkan amplitudonya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Walaupun kita ketahui dalam dunia ini hampir boleh dikatakan semua gelombang itu mengalami peluruhan, artinya di situ mengalami perubahan amplitudo ya. Tapi di sini boleh kita ambil contoh untuk gelombang berjalan. Salah satu contohnya adalah ombak. Kemudian untuk gelombang stasioner, contohnya adalah gelombang pada senar gitar. Nah, perlu kalian pahami bersama bahwa secara umum persamaan gelombang atau persamaan simpangan gelombang itu bisa dituliskan dengan persamaan simpangan gelombang ya. Itu bisa dituliskan dengan Y sama dengan A sin omega T. Secara umum seperti ini. Ya. Y sama dengan A sin omega T. Bisa nanti kalian cermati pada buku paket itu halaman 218 sampai 219. Nah, secara umum persamaan simpangan ini di titik awal atau di titik O ini adalah A sin omega T. Nah, persamaan simpangan di sembarang titik itu bisa kita tuliskan Y sama dengan A sin, di sini ada perjanjian tanda plus minus A sin omega T plus minus K dikali X. Ini adalah persamaan simpangan gelombang di sembarang titik. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Tanda plus minus, tanda plus jika di depan amplitudo itu menandakan bahwa gelombangnya itu bergerak ke atas terlebih dahulu. Ya. Amplitudonya bernilai positif jika gelombangnya itu ke atas terlebih dahulu. Kemudian negatif jika dia menyimpang ke bawah dulu. Kemudian jika nilai K-nya bernilai positif, maka itu artinya gelombang merambat ke kiri. Ya. Positif itu artinya merambatnya ke kiri dulu. Jika negatif, maka artinya gelombangnya merambat ke kanan. Ya, itu adalah perjanjian tandanya. Nah, A itu apa A? A ini amplitudo. A amplitudo, ya. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Nilai omega ini, omega nilainya sama dengan 2 pi dikalikan F. Omega sama dengan 2 pi F. Dengan F ini adalah frekuensi. Frekuensi itu nilainya sama dengan jumlah gelombang tiap satu satuan waktu. F sama dengan N per T. Ya. Omega sama dengan 2 pi F. F-nya sama dengan N per T. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu nilainya sama dengan 2 pi per lambda. K sama dengan 2 pi per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Hubungan dengan frekuensi dan V itu bisa kita tuliskan V sama dengan lambda dikali F. Ya,
V sama dengan lambda dikali F, atau berarti kalau gitu lambdanya sama dengan V per F. Cepat rambat gelombang dibagi dengan frekuensinya. Ini. Nah, jika ada sebuah persamaan simpangan, misalnya diketahui di soal, misalnya Y sama dengan berapa ya? 10 sin 2pi min 6px. Y sama dengan 10 sin 2pi min 6px dengan Y dan X 2pt ya, min 6px dengan Y dalam meter, kemudian X juga dalam meter, T-nya dalam sekon. Jika kita perhatikan ke sini, Y sama dengan 10 sin 2pi T min 6px, maka kalau misalkan kita cross-check, cocokkan dengan persamaan simpangan pada sembarang titik, itu kan tadi Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus kx ya. Di sini minus berarti kita ikut minus kx. Oke, kalau seperti ini maka itu artinya nilai A-nya itu kan positif. Nilai A positif berarti di situ gelombangnya menyimpang ke atas dulu. Kemudian nilai K-nya negatif, maka gelombangnya itu merambat ke kanan. Ya. Nah, maka kalau seperti ini nilai amplitudenya mana? Ya ini kalian cermati saja, dipasangkan saja. A, ini berarti omega, ini adalah K. Ya, berarti dari sini kita bisa mengetahui nilai amplitudonya adalah 10. Kalau tadi X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon, maka amplitudonya adalah 10 cm. Ya, omeganya di sini adalah 2pi. Ya kan? Omeganya 2pi, berarti dalam satuan radian per sekon. Kemudian K-nya adalah 6pi. K itu dalam satuannya per sentimeter ya. K seperti itu. Di buku kalian ada satuannya apa tidak di situ? Biasanya soalnya ada yang menuliskan ada satuannya, ada yang tidak. Sini, kalau misalkan kita perhatikan ke sini, K sama dengan 2pi per lambda, maka nilai K itu satuannya adalah per satuan panjang ya. Jadi di sini nilai K-nya adalah 6pi per sentimeter. Nah, selanjutnya jika ditanyakan frekuensi, maka kalian bisa mendapatkan dari omega. Omega itu kan nilainya sama dengan 2pi dikali F. Maka kalau omeganya 2pi, maka 2pi sama dengan 2pi dikali F. Maka frekuensinya 2pi per 2pi sama dengan 1 Hz. Oke. Jika ditanyakan periode, hubungan periode dan frekuensi, T sama dengan 1 per F. Maka karena frekuensinya 1, maka ya 1 per 1 sama dengan 1 sekon. Kemudian, ini dari omega. Jika ditanyakan lambdanya, maka kita peroleh dari K. K, ini nilainya sama dengan 2pi per lambda. Nilai K-nya adalah 6pi, maka 6pi sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per 6pi. Ya, 2 per 6. Maka lambdanya adalah 1 per 3. Ya.
1/3 sentimeter. Seperti ini. Lalu berapakah ini lambdanya? Kalau misalkan ditanyakan V-nya, ya tinggal kalian hubungkan dengan hubungan V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 1/3, frekuensinya 1, maka V-nya ya 1/3 dalam satuan cm/second. Seperti ini. Ya, silahkan dicermati. Dari penjelasan ini, maka kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan ya Mbak ya. Silahkan dicermati dulu. Terima kasih.